Selamat hari Minggu, teman-teman. Kita masuk ke analisa mingguan yang kedua ya, sesi dari gold dan US Index ya. Nah, gold kemarin plan yang area tunggu buy bekerja dengan baik ya. Price masuk 1898, sempat drop sampai 1893, at least dia lalu rebound sampai ke harga 1920-an ya, teman-teman ya. Nah, tetapi plannya untuk Swiss, US Index, teman-teman. Dia nggak sampai ke demand. Dia ya sampai ke area ini aja. Ya, ini juga demand. Ya teman-teman, ini juga demand. Cuman waktu itu prediksi saya demand yang ini. Ternyata nggak sampai. Nah, dari hal-hal ini, Anda lihat kemarin Jumat, closingnya emas cukup kuat, naiknya di atas. Dan si US Index di 4 jam juga terjadi penurunan yang cukup kuat. Apakah setelah itu, kalau emas sampai naik tinggi, ya naik tinggi itu masih di kisaran 1950-an lah. Apakah US indeksnya akan terkoreksi ke bawah lagi teman-teman? Nah itu yang akan kita bahas ya. Dan kalau kita lihat, kita cek Forex Factory, Senin ada manufacturing PMI dari US. Sepertinya menguat US ya. Lalu Selasa ada Aussie, suku bunga ya, yang sepertinya sudah nggak naik lagi karena The Fed pun nggak naik suku bunganya. Rabu OPEC meeting, Kamis FOMC ya teman-teman. Kamis FOMC dan di situ ada ADP, Automatic Data Processing ya teman-teman. Unemployment, ISM, Job Opening. Lalu di Jumatnya teman-teman harus hati-hati, ada NFP yang hasilnya pembayarannya menurun dari 339 ke 222 ya. Nah, kita akan coba dulu lihat dari indeks US. Nah, indeks US secara monthly dia closing terlihat candlesticknya merah ya. Dan dia benar-benar ada di area ini, belum mau keluar ya teman-teman ya. Dia belum mau keluar. Kalau dia sampai naik ke atas secara monthly, apakah ke area ini? Kalau sampai dia drop ke bawah, apakah dia next akan ke area ini? Ya kita belum tahu bagaimana yang akan terjadi. Dia akan melemah atau menguat lagi ke depannya. Tapi kalau kita lihat secara weekly teman-teman, ini kan targetnya monthly tadi ya. Secara weekly ada target yang lebih sempit lagi di sini. Dan Anda lihat sama seperti minggu lalu, lower high sudah tercipta. Ya, ini low-nya lowest di bawah. Ya teman-teman ya. Oke, ini support di sini. Cukup sideways untuk US Index. Lalu dari daily, nah si daily-nya ini teman-teman, ini kan resisten, ini support. Ya, supportnya ini apakah tertahan oleh demand di sini? Ya, resisten di atas, apakah tertahan oleh supply di sini? Nah, at least masih sama saja, masih sideways, ya, masih sideways price ini. Tetapi di time frame kecilnya Anda lihat, yang tadinya dia dalam sideways terjadi downtrend sudah mulai up, ya sudah mulai up. Tetapi dari sisi uptrend ini Anda lihat, ini higher high, ini higher high, ini ada supply yang broken, ya supply yang broken, next supply
di sini. Mungkin kemarin kemarin sempat kecucuk dikit ini teman-teman. Nah, jadi saya prediksikan bahwa apakah si price ini ya bisa saja dia turun ke demand ini untuk US index atau ke sini. Masih sama seperti plan minggu lalu. Kalau saya karena ini supply hanya di retest ya teman-teman. Supply ini hanya di retest. Jadi potensinya apakah seller ini masuk terhadap US index. Jadi sepertinya saya nggak tertarik di demand yang ini. Saya lebih tertarik di demand yang bawah ini, teman. Harapannya dia akan, apakah dia akan naik lagi? Ya, eh, kecuali supply ini broken, oke lah, saya boleh ambil di sini. Ya, tapi ini kita bicara semua potensi ya teman-teman ya. Ini semua adalah potensi. Ini ada fake out juga, apakah bisa terjadi? Cuman kalau saya melihat ini supply ini menahan harga, saya akan concern ke demand yang di bawah ini, yang lebih safety, lebih cari aman lah ceritanya. Ya, mungkin di sini bisa mental, cuman tidak jauh, ya tidak jauh, and then price drop lagi, ya teman-teman. Itu proyeksi saya. Jadi proyeksi saya untuk minggu depan mungkin akan melemah dulu, indeks US ya akan melemah dulu, ya, karena mungkin melihat dari uh, unemployment yang naik ya, 39 ke 47, lalu non farmnya juga pembayaran di luar sektor pertanian juga turun. Jadi apakah indeks US minggu depan akan melemah? Oke, okay? Ya jadi prediksinya US index melemah. Nah sekarang bagaimana dengan gold? Gold secara monthly masih kayak gini teman-teman. Ya, dia masih tertahan di sini, area ini, demand besar ini. Dia belum bisa melebur, menghancurkan. Nah, weekly-nya kalau menurut server Paperstone itu terjadi masih candlestick yang warna hijau menurut Paperstone. Kalau kita cek server yang lain, hijau merah juga, orek.com merah juga. Kita kembali ke Paperstone. Ya, daily. Nah, Anda lihat teman-teman. Ini area yang kemarin kita tunggu-tunggu. Ini area yang saya tunggu-tunggu. Kita atau saya nggak ngerti. Ya, teman-teman. Ini area yang saya tunggu. Dan price sudah cukup baik masuk ke area ini. Ya, ada pin bar dan price mencoba naik. Nah, tetapi sekali lagi kita harus bicara ini strukturnya seperti apa. Strukturnya seperti apa. Kalau saya lihat, ini ada support yang diberi. Coba saya jadikan yang solid. Ya, ini high-nya. Loh, ini high-nya ya teman-teman ya. Ini low, ini high. Lalu dari sini dia turun cukup jauh. Ya, oke. Nah, berarti secara daily yang saya tahu, ya teman-teman, yang saya tahu bahwa range ini dari sini ke sini. Daily, ya dari daily-nya ini ke sini.
Ya teman-teman. Ini harganya berapa? Kita cek 1968. Jadi potensi, kalau saya melihat sebuah range seperti ini, berarti potensinya, saya tebelin dulu. Sebelum dia broken level ini, 1968, dia masih banyak kemungkinan untuk turunnya lagi. Apakah dia broken ini atau enggak, saya ngerti. Ini potensinya begini, secara daily. Ya teman-teman, potensinya begini secara daily. Dari sini ke atas, ini saya pertegas ya teman-teman. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan struktur di H4? Ya, di H4 punya struktur sendiri. Kalau daily tadi dari ini ke bawah, ya, di H4 punya struktur sendiri. Jadi pertahanan H4 ada di mana teman-teman? Pertahanan H4 ya. Dari sini, ini signalnya lower low ya. Jadi range-nya H4 dari sini ke sini. Oke, ya. Ini berarti daily. Daily, ini H4. Oke, ya. Clear ya teman-teman. Jadi kalau secara daily begini, kalau H4 ya apakah ini begini? Turun lagi ke bawah. Ya, cuman yang terjadi di sini banyak resisten. Banyak resisten. Ini banyak resisten yang berjajar. Apakah ini akan di-broke tapi akan lanjut lagi ke bawah? Karena di sini kita punya supply si H4. Bentar saya tulis dulu. Ya teman-teman. Jadi pertahanan H4 ada di sini. Cuman saya harus melihat bahwa supply ini cukup penting. Supply ini jadi cukup penting. Ya, ya kita udah tahu dulu range-nya. Ya, ya bos. Kelihatan ya teman-teman. Nah, berarti secara time frame besarnya zona yang memikat saya adalah ini. Zona yang memikat saya. Zona yang saya tunggu adalah ini. Secara time frame besar. Ya, presiden. Ya, zona tunggu saya di time frame besar ini. 1945, kemerdekaan kita. Ya. Lalu, bagaimana dengan struktur H1? Nah, D1 ini punya struktur lagi sendiri, teman-teman. Ini mau saya, nah, jadi D1 yang terjadi sekarang adalah ini sudah ada impulsif. Itu ada impulsif, ada impulsif. Oke, S1-nya sudah ada sebuah impulsif. Ya teman-teman ya. Struktur yang tadi saya gambar.
dada impulsif. Dan ini resistor ini di break. Nah, jadi dari pergerakan H1 sudah mulai menandakan uptrend. Itu. Nah, berarti secara H1-nya, apakah price ini akan turun besok? Price ini akan turun untuk naik lagi. Targetnya kemana? Ke sini. Masih sama targetnya ke sini. Ya, teman-teman. Jadi kalau di H1 kita bisa buy tipis-tipis. Di H1 bisa buy tipis-tipis. H1 buy tipis-tipis targetnya ke sini. Ya, targetnya ke sini. Sini lagi. Oke. Kalau time frame besar yang saya pantau zonanya ini tadi tuh 1945. Oke. Jadi kita follow the trend, tapi kita lihat trennya tiap time frame. Ya, trennya tiap time frame yang bisa terjadi. Jadi mungkin pergerakannya dia akan turun dulu besok, just naik lagi ke atas, akan terkoreksi di sini, baru masuk dari sini teman-teman. Ya, baru dia masuk ke atas. Maka di sini akan membuat sebuah reaksi untuk price ikut turun lagi ke bawah. Ya, karena secara daily-nya pun masih terjadi tren yang turun. Oke, jadi area-area pantaunya sudah terlihat cukup jelas. Tinggal bagaimana nanti kita menyikapi area-area tersebut. Ya, short term buy, long term untuk sell lagi. Oke, semoga bermanfaat dan selamat hari Minggu sekali lagi. God bless teman-teman.